Cukup menjadi manusia seutuhnya sudah mampu menjadi bermoral, tidak peduli latar belakang pendidikan, tidak peduli latar belakang lingkungan, tidak peduli latar belakang golongan, dan tidak peduli latar belakang keyakinan. Hanya diperlukan sebagai manusia yang berakal untuk mengetahui mana yang tabu, mana yang pantas, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang tidak benar, dan mana yang benar. Bahkan manusia diberikan kewenangan untuk memutuskan standar kebaikan secara personal jika menjadikan hati nurani sebagai sumber acuan. Tuhan sudah menitipkan kodrat kemanusiaan saat manusia dilahirkan. Kita tidak akan rela melihat manusia tersiksa di depan mata. Tinggal apakah membuka simpati demi menyadarkan hati nurani, atau justru mengubur rasa empati dengan kepentingan ego pribadi. Karena dalam diri kita ada bagian yang amat suci, yaitu ruh ketuhanan. Maka jangan sekali-kali mencederai kemanusiaan, karena di dalam setiap jiwa ada ruh ketuhanan. Dalam penyempurnaan manusia, Tuhan menitipkan dua modal, yaitu moral dan material. Yang pertama adalah asal kejadian manusia yang bersifat rohani atau kodrat, dan yang kedua adalah asal kejadian manusia yang bersifat jasmani, yaitu jasad. Maka konsep kehidupan selalu memiliki dua sisi, yaitu sudut pandang raga dan sudut pandang jiwa, seperti mata dohir untuk mengamati dan juga mata batin untuk menilai. Itulah sebabnya apa yang terlihat tidak selalu mewakili kebenaran, karena penilaian yang bersumber dari penglihatan tidak akan pernah menghakimi secara adil jika tanpa melibatkan perasaan. Ketika manusia lahir ke bumi, maka sejatinya ia telah bertuhan dan suci, bukan seperti gelas kosong, karena tatkala pertama kali bayi menangis, ia telah membawa naluri pekerti. Karena sebuah attitude telah ada dalam setiap watak, maka tugas kita adalah merawat untuk menyempurnakan tabiat. Pada hakikatnya manusia mampu mengetahui dengan sendirinya tentang etika kemanusiaan, sebagaimana insting ayam yang harus mengerami telurnya selama 504 jam, sebagaimana magnet alam yang tahu kalau ia harus menarik logam, dan sebagaimana kayu hutan yang sadar kalau ia harus mengambang. Bukankah cukup membuka hati untuk berlaku empati, cukup mengukur hukum timbal balik untuk tidak melakukan konflik, dan cukup tidak menjarah kalau marah saat dijajah? Perlu diketahui bahwa kebaikan adalah segala sesuatu yang berangkat dari niat yang tulus untuk melakukan kemaslahatan tanpa adanya kepentingan, kemudian menjadi perilaku kemanusiaan. Dan wujud perilaku yang baik dirasionalkan pada dampak yang baik kepada diri sendiri, dan tidak adanya orang lain yang tersakiti secara jelas. Kebaikan bukanlah prestasi untuk dikonteskan dan dipertontonkan, apalagi untuk merendahkan kepada yang tidak melakukan, karena hakikatnya keuntungan dari melakukan kebaikan adalah semata-mata karena sebuah kewajiban dan keselamatan diri pribadi. Lupakan sejenak doktrin dan dogma. Mari kita jujur dengan rasa dan realita. Saya Muhammad Kamal Al-Mahzumi, bukan ustadz, hanya seniman ayat. Salam mireng, mikir bareng.